Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 23030150150. Kelas PJKRE mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan tugas pengantar pendidikan yang berjudul Sejarah Pendidikan, Sejarah Perkembangan Pendidikan di Berbagai Peradaban Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Baik, materi pertama adalah berita Islam di Indonesia telah diterima sejak orang Venesia Italia bernama Marco Polo, sehingga di kota Relak dan menerangkan bahwa sebagian besar penduduknya telah beragama Islam. Sampai sekarang belum ada bukti tertulis tentang kapan tempatnya Islam masuk ke Indonesia. Namun banyak teori yang memperkirakannya. Pada umumnya teori-teori tersebut dikaitkan dengan jalur perdagangan dan pelayaran antara dunia Arab dengan Asia Timur. Pulau Sumatera misalnya, karena letak geografisnya sejak awal abad pertama Masehi telah menjadi tumpuan perdagangan antara bangsa dan perdagangan yang datang ke Sumatera. Baik, selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu pendidikan Islam masa penjajahan Belanda. Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalannya perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Selama zaman penjajahan Barat itu berjalan proses Kristenisannya Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk memakmurkan bangsa yang dijajah. Begitu pula yang di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru, tapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaharuan di pendidikan itu adalah westernisasi dan kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Selanjutnya yaitu adalah pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Mengenai pendidikan zaman Jepang disebut Hakko Ichiu, yakni mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu, pelajar setiap hari, terutama pada pagi hari, harus mengucapkan sumpah setiap kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Sistem persekolahan di zaman penduduk Jepang banyak perbedaannya dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Pendidikan masa kemerdekaan Orde Lama. Penyelenggaraan pendidikan agama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat PBKNBP tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaklah pula mendapatkan perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah. Pendidikan masa kemerdekaan Orde Baru. Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama juga berpengaruh untuk memberikan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga, dan masyarakat hingga akhir dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan pada masa kemerdekaan atau reformasi. Menurut para pakar pendidikan Islam, bentuk pendidikan yang ideogenos adalah pesantren yang telah hidup dan berada di dalam budaya Indonesia sejak zaman prasejarah, yang kemudian dilanjutkan pada masa Hindu-Buddha dan diteruskan pada masa kebudayaan Islam. Madrasah adalah untuk pendidikan klasikal yang masuk ke Indonesia sejalan dengan arus modernisasi Islam. Pesantren yang mempunyai pengertian ajhaid juga mempunyai konotasi kemasyarakatan, bahkan suatu persatuan ekonomis dan mungkin pula politik. Selain daripada suatu masyarakat, pendidikan dengan nuansa agama madrasah yang juga lebih berkonotasi kepada cara penyampaiannya ilmu maupun agama secara
klasikal, dan lebih modern. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.